Saya Dia bilang, saya merasa terberkati. Kan biasa testimoni kan habis dibaptis. Karena dia pindah masuk Katolik. Saya merasa terberkati. Terima kasih Bapak Steven sudah mengizinkan saya untuk beriman segala macam. Ya. Itu asli bikin saya mikir loh. Terus dia aja udah milih untuk berada di mana. Ada di bagian buku yang paling belakang itu agak-agak berat untuk dibaca tentang akidah. Padahal dia bahas cuman 3 lembar tentang akidah. Ini ada di buku pelajaran anak SD. Itu anak SD tanyain tuh. Mana tuh anak SD banyak. Tadi, nah ini satu. Ya, tanya mereka. Allah dulu, Allah sekarang, Allah kemudian. Bagaimana kita mendahulukan hanya semua kepentingan kita untuk Allah. Semua peribadatan kita lakukan pembaca yang budiman, tulisan tahun 70-an. Ini masih pakai bahasa itu. Pembaca sekalian yang budiman. Baca aja. Setelah buku ini kalian baca sampai di bab ini, tentunya kalian sudah sholat tanpa segala macam ya. Ini kurang lebih bahasanya. Halus sekali Pak Muhammad Rifai itu. Maka pastikanlah hati kalian bahwasanya kalian sholat dan melakukan peribadatan apapun hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ini akidah. Saya nggak tahu karena di Katolik itu nggak ada akidah. Katolik nggak ada akidah ya. Katolik nggak ada tauhid, nggak ada akidah, ya, nggak ada fikih. Ya, jangan disama-sama ini, hati-hati ya. Lalu mereka tidak ada kajian tentang ikhlas. Tidak ada. Sabar, tidak ada. Husnuzon, tidak ada. Suuzon ada di sana. Tapi husnuzon nggak ada. Ya. Ini hebatnya Islam. Ternyata setelah dibaca ke belakang, harus milih ternyata. Nggak boleh hidup di 2 alam. Ya, itu 2 alam ya. Pindah-pindah nggak jelas. ACDC itu kacau itu. Satu di alam yang sebelah sini, nanti pindah sini, doanya aja dicampur-campur. Tidak akan diterima doa yang tercampur dengan kesyirikan. Apa itu syirik? Ada. Menduakan Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Wah, lah gua nih. Itu makin bikin penasaran ya. Ini siapa saya? Akhirnya tanggal 4 saya firm, saya pastikan saya akan resign. Saya bikin suratnya untuk tanggal 5, saya stempel pakai cincin saya bungkus, saya stempel pakai di kaki salib ya. Itu stempelnya Ordo, stempel, kirim surat ke kardinal, kirim ke Vatikan. Saya ngundurin diri. Saya telah memilih keselamatan yang diberikan lebih dulu tuh pakai bahasa apa ya? Saya juga tukang pakai bahasa tinggi sih sebenarnya. Bahasa-bahasa pemerintahan zaman dulu. Yang lebih ultimate lah ya, lebih bagus. Saya bilang alasannya itu. Saya keluar, saya balikin semua atribut, saya tinggalin mobil semua saya tinggalin. Saya pulang naik bajai ke Muara Karang. Ke rumah orang tua lewat Muara Karang. Belum nikah waktu itu kok? Gak ada nikah kan selibat. Oh iya. Nggak nikah sampai mati. Iya. Jadi pulang saya ngelewatin masjid. Nah itu masjid PLN nih. Yang udah pernah ke Muara Karang tahu masjid PLN satu-satunya masjid di Muara Karang. Nggak ada lagi masjid yang lain di sana. Cuman itu tok. Satu komplek besar. Cuman itu tok. Satu-satunya. Masjid. Mampir dulu sholat zuhur. Itu hari itu saya diusir. Saya diusir. Karena imam masjid situ pernah saya murtadin. Habis saya murtadin 10 hari kemudian meninggal. Jadi saya diusir sama ketua DKM-nya. Masih diingat? Saya ingat itu kejadian. Karena itu cukup memalukan. Pura-pura pakai peci. Aduh, peci boleh baru beli lagi.
Akhirnya saya pulang ke rumah, laporan ke orang tua, ya cuman ngomong aja ya, "Pih, saya masuk Islam." Udah aja, udah. Wah, dia marah, diusir, selesai. Ya, ngegembel habis itu. Pindah dari depan rumah orang ke depan rumah orang, pindah dari depan teras masjid ke teras masjid. Karena masjid rata-rata digembok, pagarnya digembok. Jadi kunci. Ya kalau pagarnya nggak digembok cuma dikunci, saya tidur di terasnya. Pindah lagi dari pasar ke pasar, tidur di pasar, di los tukang buah, tukang sayur, bukan anget ya, kayu. Jalan setahun itu hidup ngegembel di pinggir jalan segala macam. Itu kalau lagi tidur bangunnya pagi-pagian. Kalau nggak itu gembel tuh suka ngencingin gembel. Ini nggak tahu nih kepercayaan dari mana tuh gembel. Kalau dia ngencingin gembel yang lain, dia akan sukses duluan, lolos dari kegembelannya. Jadi ya, gue pernah dikencingin gembel, Pak. Ini apaan sih gembel ngencingin gembel? Nggak bener banget. Ternyata mereka percaya itu. Kalau saya ngencingin gembel bisa, berarti saya sukses duluan dari gembel ini gitu. Whatever lah. Kerja di pelabuhan, kerja nyuci piring di warteg tuh, kalau pagi tuh bantuin masak, cuci piring, nanti dapat nasi, telur, kuah telur tuh yang pakai kecap, terus dikasih sambal sama gorengan, dah, sama kerupuk. Bawa makan agak siang, nanti siang cuci piring di restoran Padang, dapat nasi, telur dadar, perkedel satu, dikasih daun singkong sama kuah, kasih sambal hijau, sama teh anget. Gajinya tuh? Iya, bayarannya tukang cuci piring, upah. Jadi pagi sama siang nyuci piring, jam 2 siang baru ke pelabuhan TKBM, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Mikul-mikul itu. Karena sekitar 700-800 meter ya, antara kapal sama gudang, per satu karung yang 50 kilo itu 5.000 rupiah bayarannya. Dipotong sama upeti, mandor 1.500 perak, jadi 3.500. Ya, alhamdulillah dari situ kuat, Pak. Dari situ badan kuat. Dari situ belajar kuat. Setelah setahun Allah pindahkan saya kerja jadi office boy. Itu perkara bisa bahasa Inggris tuh. Jadi office boy. Jadi office boy plus merangkap menjadi penerjemah. Jadi kalau udah bikinin kopi, teh, taruh, duduk aja di situ di ruang tamu sama bos. Berapa tamu tuh bilang, "Kamu penerjemah di sini?" "Iya, Pak." "Perusahaan ini nggak bisa ngegaji orang lain apa selain office boy-nya?" "Bisa, Pak. Cuma di sini kayaknya mah semua karyawan bisa bahasa Inggris." "Hah?" "Iya. Makanya kalau dapat tamu yang nggak bisa bahasa Inggris, siapa aja yang suruh duduk sini ngobrol." Oh. Itu sarkasme gaya aneh. Nah, jadi office boy di situ, alhamdulillah setelah 6 bulan bos saya angkat, "Udah kamu kuliah." Bayarin. Alhamdulillah. Itu cara Allah naikin ya derajat manusia. Makanya saya bilang kalau saya yang nemuin Islam, saya akan kufur saya. Saya kufur. Saya kufur sama Allah. Allah yang nemuin saya, Pak. Allah yang bantu saya dari awal. Dari awal.